Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Baik, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah ya. Walaupun Hari agenda kelima kita semangat. padat. Kenapa? Hari kelima masih semangat. Hari kelima masih semangat dan seterusnya harus tetap semangat. Ya, Oke. amin. Harus. Oke, alhamdulillah ya kita udah maju ke sesi berikutnya setelah pertemuan kemarin. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang asesmen yang kita bisa lakukan di kurikulum sekolah penggerak. Nah, oke. Sebelum kita memulai sesi kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Kira-kira Ibu Dahliani bisa memimpin? Ya, bisa Bu, siap Bu. Oke, silakan Ibu. Ya, mari teman-teman, Bapak Ibu, pada pagi ini kita berdoa dulu sebelum memulai pelatihan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu. Sama Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini ya. Oke, jelas nggak suara saya? Jelas banget. Jelas. Oke. Ntar saya coba tampilin PowerPoint-nya dulu ya. Oke. Nah, dia bisa kelihatan kayak gini, aku tadi nggak bisa ya, Yu. Nah, dia bisa kelihatan Oke. kayak gini. Ada Ibu-ibu ininya, Bapak Ibu? Materinya Bu. sudah muncul? Ada. Ya, Oke. ada. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, sebelum masuk ke materi, kira-kira saya tanya dulu, bagaimana cara Bapak Ibu melakukan asesmen pada peserta didik di kelas? Ada yang mau jawab? Ya, saya coba ya, Bu. Oke, boleh, Saya Bu. sih melaksanakan asesmen di kelas itu kan ada formatif dan sumatif, Bapak Ibu. Ya, saya itu biasanya sih sebelum saya mulai pembelajaran tuh, biasa saya kasih tes dulu, Bu. Karena mengingat pembelajaran yang minggu yang lalu. Jadi saya tahu anak ini di mana kemampuannya dan daya ingatnya, masih ingat nggak dengan materi yang minggu yang lalu. Saya biasa kayak gitu sih, Bu, mengadakan formatif lisan aja. Kalau di saya berarti di awal pembelajaran ya Bu ya, untuk menguji kepahaman mereka untuk yang minggu lalu. Ya. Oke. Nah, biasanya berapa kali Bu melaksanakannya? Ya, biasanya saya tuh sebulan tuh 2 kali, Bu. Sebulan 2 kali. Iya. Oke. Terima kasih Bu Dahliani jawabannya. Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya hampir sama saja dengan apa yang sudah pernah Ibu lakukan atau Bapak Ibu lakukan. Jadi asesmen di kurikulum PSP ini atau sekolah penggerak ini ada 2, Bu. Yang pertama ada asesmen formatif dan yang kedua ada asesmen sumatif. Nah, kalau bisa Ibu Bapak lihat di sini ada jenis asesmen. Asesmen dalam proses pembelajaran ada 2. Nah, 2 asesmen ini mempunyai 3 fungsi, Bu. Yang pertama, assessment as learning atau asesmen sebagai pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning, asesmen untuk pembelajaran. Dan yang ketiga, assessment of learning atau asesmen terhadap pembelajaran. Nah, asesmen formatif dan sumatif ini dia bisa dikolaborasikan di sekolah, ya. Nah, kalau yang assessment as learning, asesmen itu dilakukan sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, kalau yang assessment of learning, dia sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Mungkin ini yang biasa kita lakukan di sekolah ya, Bapak Ibu ya, di akhir pembelajaran. Nah, terus apa sih konsep asesmen formatif dan sumatif itu? Nah, ini perbedaannya. Kalau pada asesmen formatif, metode evaluasi itu dilakukan untuk evaluasi proses. Jadi selama proses pembelajaran itu berjalan, nah itu dilakukan asesmen untuk menguji pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi lebih ke proses,
ya. Nah, asesmen formatif ini dilakukan untuk memantau pembelajaran murid dan memberikan ruang umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Jadi secara terus-menerus, secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, fungsinya apa? Kalau untuk murid, membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Jadi setelah dia melakukan asesmen, dia tahu nih, oh saya mahirnya di sini atau saya pahamnya di sini dan tidak pahamnya di sini. Jadi dia bisa mengidentifikasi setelah melakukan asesmen itu. Nah, kalau buat guru di sekolah, fungsinya itu memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Jadi si murid ini selama mempelajari materi ini, pasti kendalanya, nilainya bagaimana, dilihat apakah materinya sulit untuk dipahami atau bagaimana, itu bisa akan terlihat setelah melakukan asesmen formatif proses pembelajarannya. Nah, siapa yang bisa memberikan asesmen? Bisa oleh guru melalui tes tanya jawab, atau bisa oleh teman saling bertanya satu sama lain materinya, atau bisa oleh diri sendiri. Misalnya, saya paham nggak ya bagian ini gitu. Bertanya pada dirinya sendiri dan akhirnya dia bisa menjawab atau tidak pertanyaannya gitu. Nah, kalau asesmen sumatif ini yang biasanya dilakukan di akhir pembelajaran, Bu. Misalnya ulangan bab atau PAT, penilaian akhir tahun. Nah, ya, seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir. Jadi, biasanya kita sebagai guru fokusnya pasti ke sini, sumatif. Iya. Jarang yang mengurus formatif dan murid juga biasanya akan lebih fokus untuk mempersiapkan sumatif daripada formatif. Iya nggak, Bu? Iya, betul, Bu. Iya. 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 Nah, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid. Jadi biasanya dia dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi untuk merencanakan pertemuan pembelajaran bulan depan atau semester depan atau tahun depan. Biasanya seperti itu ya, Bu ya. Jadi ada 2 jenis asesmen. Nah, bisa dilihat kaitannya di sini antara asesmen formatif dan sumatif, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Walaupun tujuannya keduanya sama, akan bertemu di tengah-tengah, yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Dua-duanya dilakukan untuk menilai, Bu. Ya, baik formatif maupun sumatif, dua-duanya dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran. Nah, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Jadi untuk menerima dan menemukan umpan balik itu, mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang belum paham, mana yang sudah paham, mana yang harus dikembangkan, dan mana yang harus terus dimajukan, itu akan ketemu setelah melakukan asesmen 2 ini. Ya, Bu ya. Iya. Yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran. Jadi sebelum pembelajaran itu kan kita semua sudah menyiapkan RPP atau yang materi sebelumnya modul ajar. Nah, apakah modul ajar yang kita siapkan ini sudah sesuai belum dengan proses pembelajaran atau efektif tidak untuk digunakan? Itu bisa dilihat dari hasil asesmen ini, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya hasil anak-anak atau siswa kurang, berarti ada kemungkinan modul ajar yang kita siapkan belum efektif untuk mendukung kemampuan pemahaman siswa. Bisa jadi kita evaluasi, kita rubah, atau kita perbaiki untuk proses pembelajaran berikutnya. Jadi gitu ya, Bu ya, Pak. Pak Akbar masih ada. Ada, Bu. Suaranya jangan kalah dengan ibu-ibu, Pak Akbar. Oke. Nah, penekanannya. Jadi antara formatif dengan sumatif, yang membedakan di kurikulum kita yang baru ini adalah penekanan pada asesmen formatif. Kalau pada kondisi saat ini atau yang sudah berjalan kemarin, kita lebih fokus pada assessment of learning. Jadi kita lebih fokus pada penilaian sumatif di akhir. Sedangkan assessment for learning dan assessment as learning-nya kita lupakan atau kita sisihkan. Biasanya gitu, kita akan fokus dan bobotnya akan lebih besar pada assessment learning, penilaian sumatif. Itu pada kondisi saat ini dan sebelumnya. Nah, harapannya dengan kurikulum yang baru ini, ada keseimbangan atau bahkan formatif bisa lebih besar daripada sumatif. Karena apa? Pembelajaran sebagai proses itu yang lebih diutamakan.
daripada hasil. Jadi kita ingin menekankan bahwa proses itu lebih penting loh daripada hasil. Jadi jangan hanya memikirkan hasilnya tanpa kita tahu prosesnya bagaimana. Jadi harapannya kurikulum yang baru ini bisa menuju ke situ Bapak Ibu, ya. Iya, Bu. Jadi bisa lebih menekankan pada proses daripada pada hasil. Nah, ini juga bisa terlihat dari piramida yang ada di sini, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, bisa terlihat dua posisi terbawah itu adalah asesmen formatif. Artinya apa? Dia sebagai pondasi untuk bisa mengembangkan atau mendukung proses pembelajaran siswa. Nah, asesmen sumatif itu berada di puncak dan porsinya lebih kecil dibandingkan asesmen formatif. Ya, Bu ya. Jadi, Ya, Bu. kalau asesmen formatifnya kecil, kebayang nggak piramidanya akan seperti apa? Kalau asesmen formatif yang di bawah lebih kecil daripada yang di atas. Tajam Bu akhirnya. Tajam ke bawah. Tajam ke bawah ya. Iya. Tidak akan bisa berdiri tegak ya Bapak Ibu ya. Ya, betul. Kalau Iya. yang bawah lebih kecil. Nah, makanya pada kurikulum yang baru ini diharapkan porsinya akan seperti ini supaya bisa berdiri tegak, otomatis siswa juga bisa lebih paham apa yang sudah mereka pelajari dengan adanya asesmen formatif yang lebih besar. Jadi asesmen formatif ini bisa membantu untuk menaikkan nilai asesmen sumatif nantinya. Nah, lalu yang terakhir, membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Nah, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Tadi yang sudah dijelaskan. Kalau misalnya jumlah sumatifnya lebih besar, piramida mungkin tidak akan berdiri tegak. Berbeda jika asesmen formatifnya lebih besar, ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, terus juga untuk perbaikan dan pengembangan diri. Jadi, untuk membantu mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Jadi misalnya gini, kalau dalam satu bab mata pelajaran dilakukan latihan harian, ibaratnya atau tes formatif latihan harian, itu akan memudahkan anak untuk menjawab pada saat tes akhir atau ulangan bab. Karena mereka sudah dilatih di awal. Iya kan, Bu? Iya, Bu. Daripada Betul. mereka tiba-tiba setelah mempelajari bab, tiba-tiba ulangan bab. Sedangkan mereka tidak pernah dilatih untuk melakukan asesmen-asesmen formatif atau pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan materi. Nah, jadi fungsi dari formatif ini untuk memudahkan juga supaya mereka bisa mencapai nilai yang lebih tinggi di asesmen sumatif. Nah, terus yang terakhir, bangun keterkaitan antara asesmen formatif dan sumatif. Caranya gimana? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saling berkaitan. Misalnya, di latihan harian, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Otomatis kan mereka akan mencari tahu apa itu pengertiannya. Nah, keterkaitannya dengan sumatif, di akhir ulangan bab, munculkan juga pertanyaan yang mirip-mirip dengan itu. Jadi jangan berbeda jauh, supaya apa? Mereka lebih paham. Oh, dulu saya pernah mempelajari tentang ini. Jadi mereka akan ingat. Jadi ada proses pembelajaran di situ. Ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Itu caranya Iya, Bu. untuk membangun keterkaitan. Jadi jangan jomplang yang ditanyakan di awal tentang klasifikasi makhluk hidup, tiba-tiba di akhir pertanyaannya beda lagi dengan materi yang diajarkan. Nah, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi kalau selama ini kita fokus pada nilai, gimana caranya supaya ulangannya nilainya tinggi atau PAT-nya nilainya tinggi, supaya bobotnya bisa lebih besar. Nah, sekarang kita balik menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Bagaimana proses itu membentuk hasil. Jadi biar anak bisa lebih fokus bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Jadi mereka akan berusaha kerasnya di proses, bukan di hasil. Nanti kalau fokusnya di hasil, pada saat pembelajaran hari biasa, mereka tidak akan serius atau tidak akan fokus pembelajarannya. Nah, terus jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih
terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pertumbuhan. Jadi gitu ya, Bu, ya. Jadi mereka akan sulit mengalami pertumbuhan, perkembangan pembelajaran, karena apa? Mereka tiba-tiba muncul di akhir atau belajar di akhir, ibaratnya SKS, sistem kebut semalam. Gitu. Jadi setiap mau ulangan pasti akan seperti itu, SKS, sistem kebut semalam, malamnya ngapalin buat tes besok, sedangkan hari-hari biasa mereka santai-santai aja. Jadi itu pentingnya keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif. Nah, sampai sini Bu, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, saya tanya ya Bu. Oke, boleh Bu Dahliani. Bagaimana sih Bu cara mengaplikasikannya asesmen formatif dan sumatif di sekolah kita, Bu? Oke, bagaimana cara mengaplikasikan asesmen formatif dan sumatif di sekolah kita? Di sekolah kita. Oke, kalau untuk asesmen formatif itu bisa kita terapkan pada penilaian-penilaian di tugas harian, Bu. Ya, jadi bisa kita lakukan di tugas harian untuk melatih atau untuk mengetahui pemahaman siswa pada saat pertemuan itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang sumatif itu biasanya dilakukan di akhir unit, misalnya atau PAT gitu, Bu, ya. Iya, Bu. Jadi dia bisa berperan untuk mengevaluasi hasil akhir belajarnya gitu. Atau mungkin ada yang lain yang bisa bantu menambahkan atau bantu menjawab? Ya, mungkin kalau yang formatif itu sebenarnya sering sih kita laksanakan, cuma ya benar kata Ibu tadi, proporsinya pasti lebih sedikit karena kita pasti menitik beratkan pada sumatif gitu ya. Tapi contoh formatif yang sudah pernah kita laksanakan itu ya itu, misalnya kan kalau kita IPA sendiri kan dalam proses pembelajaran kan kalau praktikum kita pasti ada LKPD. Nah, LKPD itu kan misalnya LKPD praktikum kan pasti ada kesimpulan. Nah, pembuatan kesimpulan itulah sebenarnya atau proses dia percobaan dari menentukan tujuan, alat dan bahan dan sampai kesimpulan itulah yang bisa kita dasarkan atau bisa kita cermati sebagai asesmen formatif. Ya. Kalau yang sumatif ya sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi, pasti sudah kita laksanakan ya akhir tahun atau akhir semester atau semester atau nilai yang biasanya kita tulis yaitu sumatif semua. Ya benar, formatif dan sebenarnya masih kurang kita ya. Iya, oke. Luar biasa Pak Akbar. Luar biasa Pak Akbar pemahamannya ya. Oke. Rena Budian ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup mewakili dari Ibu Dahliani sama Pak Akbar. Oke, luar biasa Bapak Ibu kita hari ini ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait dengan materi atau konsep mengenai formatif dan sumatif ini? Jadi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan di pembelajaran kita sebelumnya di kurikulum K13 baik KTSP itu sudah sering kita laksanakan, tapi mungkin hanya porsinya yang berbeda. Jadi di PSP itu diharapkan lebih banyak formatifnya dibandingkan sumatifnya. Gitu, karena itu tujuannya untuk mempermudah siswa di akhir nanti. Kalau mereka dibiasakan atau dilakukan evaluasi per konsep, mereka akan lebih memahami mana yang belum paham, mana yang sudah paham, sehingga apa? Bisa langsung diperbaiki saat itu juga, atau bisa langsung dikembangkan saat itu juga, tanpa harus menunggu nilai akhir. Nilai akhir kan biasanya 6 bulan, 1 tahun itu sangat sulit atau masih lama untuk dijangkau. Jadi kalau misalnya harian, mereka akan lebih cepat untuk bisa mengembangkan diri. Jadi gitu ya kesimpulannya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, terima kasih kalau begitu. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nanti kita bertemu untuk sesi selanjutnya. Sebelum kita berpamitan, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Ibu Dian, bisa tolong pimpin doanya? Iya, baik. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri materi kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Selesai. Oke. Terima kasih Ya. Bu Dian. Oke, sampai bertemu Iya, kembali Bapak Ibu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.